Oke, halo Abila. Halo, Halo. nice. Good. Are you ready to learn math today? Ready. Oke, wait ya. Oke, tadi kan kita sudah belajar tentang apa saja Abila? Boleh disebutkan? Tentang pecahan. Ya, jenis-jenis pecahan ada berapa? Ada dua. Ada dua atau ada empat? Empat. Empat. Tak? Oh yes, boleh disebutkan apa saja? Yang pertama, Hmm. pecahan biasa. Ya, yang kedua. Pecahan campuran. Oke, yang ketiga. Pecahan desimal. Oke, yang keempat. Bentuk persen. Oke. Nah, tadi juga sudah kita bahas ya tentang mengubah bentuk pecahan, betul? Ya, Ya. Tadi ada berapa yang sudah kita bahas? empat. Ada dua. Ada dua yang pecahan biasa jadi pecahan campuran. Ya, Nah, kemudian yang satunya apa lagi? satunya pecahan biasa jadi pecahan campuran. Betul. Yang keduanya. Pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu nggak ke Miss? Enggak. Enggak. Oke, berarti bisa kita lanjutkan ya. Ya. Ya, ini masih di mengubah bentuk pecahan, yang ini nomor tiganya. Yang ketiganya, pecahan biasa jadi pecahan desimal. Pecahan biasa jadi pecahan desimal. Nah, yang ketiganya pecahan biasa jadi pecahan desimal. Contohnya, kita punya pecahan biasanya yaitu 4/5. Ini. Ya. Nah, 4/5 kalau kita ubah ke bentuk desimal seperti ini. Kita bagi 4 kita bagi Ma. 5. 4, apakah bisa kita bagi 5? Enggak. Enggak ya, berarti hasilnya 0. Betul ya? 0. Ya. 0 kita kalikan dengan 5 hasilnya berapa? Lima. 0 kita kalikan 5 hasilnya 5. 5 atau 0? Oh, no. Iya, setiap bilangan yang kita kalikan dengan 0 hasilnya 0 ya? No. Ya, 0. Kemudian kita kurangi 4 dikurang 0, ya tetap 4, betul ya? Nah, sekarang 4 kita bagi lagi dengan 5. Bisa nggak, Abila? Enggak. Enggak ya. Nah, di sini kita pakai koma yang di atas ini. Kita pakai koma. Kemudian karena kita pakai koma, berarti yang di sini kita tambah 0. Betul ya? Ya. Nah, sekarang 40 kita bagi 5. 40. Nah, Miss bantu ya. Misalnya kita punya, wait ya. Hmm, ini deh. Misalnya kita punya ini. Oke, bentar ya. Kita bagi 5. Satu, dua, tiga, empat, lima.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi ini totalnya misalnya 40. Hmm, ini. Misalnya kita tadi kan ada 40 nih, betul? Ya. Kita akan bagi 5. 40 ini kita akan bagi 5. Jadi misalnya Miss buatnya seperti bar ya, bar metode 5. Ini 5, kita tambah 5 hasilnya berapa? 10. Ya, 10. Kemudian kita tambah 5 lagi. 15. Yes, 15. Kita tambah 5 lagi hasilnya. 20. Yes, tambah 5 lagi. 25. 25. Kita tambah dengan 5 lagi hasilnya. 30. Ya, 30. Kita tambah dengan 5 lagi. 35. Yes, kita tambah dengan 5 lagi. 40. 40. Berarti jumlah dalam kotak ini udah benar 40 ya? Iya. Ya, udah benar 40. Berarti sekarang karena 40 kita bagi 5 ada berapa kotak? Coba kita hitung. 7. Coba kita hitung sama-sama ya. Satu, dua, 2. 3, 4, 4. 5, 5. 6, 7, 7. 8. 8. Betul? Coba kita ulangi. Ini kotak satu, kotak dua, tiga, 3. empat, 4. lima, 5. enam, 6. tujuh, 7. delapan. 8. Jadi 40 kita bagi dengan 5 hasilnya adalah ya. Oke, betul? Tuh. Ya, 8. Nah, 8 kita kali dengan 5 hasilnya 40. 10. Ya, 40. Berarti 40 kita kurangi dengan 40 sisanya 0. yes, 0. Berarti jawaban yang nomor 3 ini 0,8. 0,8. Oke, nah Miss mau tanya dulu. Kalau misalnya kita ketemu seperti ini, kita bacanya bagaimana, Abila? 0,12. Yes, betul ya. Good job. Nah, untuk yang ketiga ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Enggak. Oke, aman ya. Ini mau dicatat dulu, Abila? Hmm, Ya, dicatat ya, biar nggak Bentar. lupa. Wah. Hmm.
Hmm. Oke, untuk yang nomor 3, apakah sudah selesai dicatat? Udah. Udah. Nah, sekarang kita bahas yang ini ya, nomor 4-nya. Baik. Yang nomor 4 itu pecahan desimal. Pecahan desimal jadi pecahan campuran. Nah, boleh diulang kalau bentuk pecahan desimal itu bagaimana? Hmm, pecahan Ya, desimal. Pecahan yang dinyatakan dalam bentuk koma. yes. Nah, yang 1,5 ini apakah dalam bentuk koma? Ya, Ya. Nah, sekarang yang 1,5 ini kita mau jadikan dia pecahan campuran. Nah, kalau ketemu soal 1,5, ini artinya 1 ditambah 5/10. Jadi, kalau misalnya satu angka di belakang koma, satu angka di belakang koma, itu artinya 1/10. belum. Kalau ini kelihatan ya, duanya. Lihat. Ya, kalau dua angka di belakang koma, itu artinya 1/100. Ya, nah kalau di sini kan Kelihatan. kelihatan. Enggak. Oh, enggak. Oke, bentar deh. Miss ulangi apa tulisnya ya. Hmm, di sini. Kalau dua angka, dua angka di belakang koma, itu sama dengan 1/100. Kelihatan ya? Ya. Jadi, kalau soalnya ini 1,5 ini berarti satu angka di belakang koma. Nah, angka Koma. berapa itu? 10. Enggak, angka yang di belakang koma ini angka Mak. ya angka 5. Nah, kalau maksudnya yang ini, dua angka di belakang koma itu contohnya seperti ini. Ini komanya. Nah, yang 1, 2 ini kan ada dua angka ya. Nah, jadi itu contohnya kalau dua angka di belakang koma. Nah, soal kita ini satu angka di belakang Koma. yes. Jadi penyelesaiannya seperti ini. 1 ditambah 5/10. Duh. 10. Jadi yang satu ini kita ganti jadi 5 ya. Ya. Hmm. Kemudian sama dengan 1 ditambah. Nah, yang 5/10 ini kita sederhanakan. Ini ya. Kita sederhanakan. Kita sederhanakan dengan bilangan yang bisa Ayah tolong. Ini kayak gini. Bentar. Loh kok mati? Bentar. Ini nih. membagi 5 dan 10. Oke, bisa kita lanjut ya? Nah, yang Bisa. ini tadi kita ulang. Yang 1 tambah 5/10 sama dengan 1 ditambah, ini kita sederhanakan dengan bilangan yang bisa membagi 5 dan 10. 10. Ya, bilangan yang bisa membagi 5 dan 10 yaitu Mak. 5. 5 kita bagi 5 hasilnya 1. Satu. Betul ya? Kemudian 10 kita bagi 5 hasilnya 2.
2. 2. Sehingga hasil akhirnya itu 1 ditambah 1/. 2. Ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami dulu. Bisa. Oke. Boleh dicatat contoh yang keempatnya. Yang bagi yang mananya? Yang ini, yang pecahan, yang nomor 3 udah ya? Udah. Oke, sekarang catatnya yang nomor 4. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya, Abila. Kalau misalnya kurang dimengerti, Miss mau ini kok, mau ulangi Terus penjelasan. yang 5 bagi 5 itu Heeh. diganti. Ya, jadi kan yang ini tadi, dia kan 5/10 nih. Angkanya terlalu besar ya. Nah, jadi kita Hmm. sederhanakan, kita jadikan dia bilangan terkecil. Karena dia bisa dibagi dengan 5. Kalau 5 kita bagi 5 hasilnya 1. Kalau Dua. 10 kita bagi 5 hasilnya 2. Nah, kalau Dua. kalau 1/2 kan itu udah bilangan paling terkecil ya. Iya. Nah, jadi cukup sampai di situ sehingga kita bisa simpulkan yang ini. Nah, 1/2. Gimana? Paham? Paham ya? Oke. Gimana? Yang nomor 3 udah bisa Miss hapus ya? Ya. Oke. Oh ya, kalau misalnya Abila punya tugas atau ada request materi, boleh bilang ke Miss ya, biar kita bahas kalau next class. Enggak tahu Hah? sih. Enggak tahu. Nggak tahu ya. Ada tugas rumah nggak dari Hmm. gurunya? Nggak. Oke. Palingan kalau tugas rumah di Hmm. pelajaran lain. Oh gitu. Tapi kalau math boleh diskusi dengan Miss ya. Ya. Oke. Nah, kalau materi matematika yang sedang dipelajari sekarang apa? Tentang uang ya? Iya, sama campur. Oke. Nah, Abila paham Bilangan materi uang? campuran. Abila ada yang kurang paham di materi uang? Enggak. Enggak ya? Oke, nice deh. Good job. Oke, sekarang. Oh iya, boleh diulang tadi nomor tiganya apa, Abila? Pecahan apa? Kalau tiganya pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Berarti yang sekarang yang kelimanya, pecahan campuran jadi pecahan desimal. Kebalikan dari nomor 4 ya. Yang nomor 4 sudah? Belum. Belum ya? Oke.
Sudah. Oke, sebentar ya. Nah, sekarang, ini U ya. Nah, sekarang bentuk yang kelima adalah pecahan campuran jadi pecahan desimal. Pecahan campuran itu yang bentuknya seperti ini ya, ya kan? Hmm, Maka langkah yang kita lakukan apa, Abila? Ini 2 kita kalikan lima. ya, kemudian baru kita Tuh. tambah satu, kemudian penyebutnya tetap Mak. ya 5. Nah, Terus, sekarang gimana? kalau di sekolah kan ada kayak gitu. Ya, Terus, kan kalau di kurung buka kurung gitu dikerjain duluan. ya betul, betul sekali. Berarti yang kita kerjakan sekarang 2 kali 5, betul ya? 2 kali 5 hasilnya. 2 kali 5, 10. Ya, baru kita tambah Kan satu. satu. Penyebutnya, 5. yes. Oke, lanjut. 10 ditambah satu 11. 11. Ya, 11 per li. 5. Iya, oke. Nah, gimana? Bisa dipahami? Bisa. Oke, boleh ditulis lagi yang nomor limanya. Yang nomor 4 udah bisa kita hapus ya. Iya. Oke. Nah, bentuknya ini banyak ya. Abila nggak capek kan? Enggak. Nggak ya? Oke. Sudah. Oke, nah sekarang bentuk yang keenam. Pecahan biasa jadi pecahan biasa atau pecahan campuran jadi bentuk persen. Bentar ya, ini selesaikan dulu penulisannya.
125. Oke. Yang ini. Lima per 4. Oke, nah sekarang bentuk yang keenam. Bentuk yang keenam yaitu pecahan biasa atau pecahan campuran menjadi bentuk persen. Ya, jadi bentuk persen. Nah, kalau kita punya pecahan campuran nih, satu per 4, betul ya? Sama dengan titik-titik persen. Nah, cara kita membuat dia jadi persen seperti ini. 4 kita kalikan dulu dengan satu, baru kita tambah satu. Betul ya? Per 4 baru kita kalikan 100%. Kenapa kita kalikan dengan 100%? Karena kita mau bawa dia menjadi bentuk Dan bentuk persen. Kemudian yang ini kita selesaikan dulu. 4 kali satu 4 kali 1, 4, ya ditambah satu 5. 5. Berarti yang penyebutnya tetap 4 baru kita kalikan 100%. Nah, untuk penyelesaian ini, Abila bisa mengikuti yang ini ya, dengan cara ini atau lebih lengkapnya di bagian sini, yang ini. 5/4 kita kalikan 100% sama dengan 5/4 dikali 100/1. Jadi yang 100% itu, kalaupun misalnya ini kita ketemu bilangan satu, itu sama dengan 1/1. 2 sama dengan 2/1. Ya, jadi yang 100 ini pun sama dengan 100 per. Ya, kemudian kalau kita kalikan, 5 kita kali 100 berarti 500. 500 berarti 4 kali satu. 4. Ya, jadi 500 kita bagi 4 hasilnya 120. 5. Ya, nah sampai di sini gimana? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Enggak ya? Oke, boleh dicatat. Yang 6. Ya, yang nomor 6. Sampai mana? Untuk nomor 6, bentar ya. Yang ini, yang Miss Lingkari merah ini sama saja. Abila tulis yang ini aja ya. Oke. Yang ini sampai ke sini. Yang ini nggak usah ditulis ya. Oke. Mm.
Nah, ini untuk memudahkan Abila nanti, karena ini kan angkanya terlalu besar ya. 500, kemudian kita bagi 4, maka bisa dilakukan dengan cara ini ya. Kita buat satu kotak dulu, misalnya dia 500. Kemudian kotak tersebut kita bagi 4 ya. Jadi nilai setiap kotak tersebut agar dia mencapai 500, hasilnya 125. 25. Ya, nanti kalau misalnya kita jumlahkan, 5 tambah 5, 10. ya. Kemudian 2 tambah 2, 4 4. tambah 1, 5. Berarti 1 ditambah 1, 1 ditambah 1, 2. 2. Ya, berarti semuanya 10. 250. Nah, berarti yang kotak satu dan kotak 2 ini jumlahnya 250. Betul ya? Nah, karena angkanya sama, berarti yang kotak ketiga dan kotak keempat berarti 250 juga. Betul? Betul. Nah, sekarang kita jumlahkan 205 di sini deh. 250 ditambah 250, 0 tambah 0, 0. 0, 5 tambah 5, 10. ya satunya disimpan, 2 tambah 2, 2, 4. 4 tambah 1, Nah, 5, berarti hasilnya 500, betul ya? iya. Nah, oke. Sudah. Oke, udah ya. Ada yang mau ditanyakan dulu, Abila? Enggak. Enggak ya? Oke, aman. Oke deh.
Nah, bentuk mengubah pecahan ini masih ada tiga lagi. Gimana kita lanjut ya? Gimana? Suara Abila nggak kedengaran sama Miss. Boleh diulang? Oke. Oke, oke. Hmm. Nah, sekarang nomor 7 ya? Iya. Hmm. Nomor 7. Kita tulis aja dulu ya. Nanti Miss jelaskan. Bentuk persen menjadi bentar. Koma ini sama dengan oke. Nah, sekarang Miss jelaskan dulu ya. Yang nomor 7 bentuk persen kita ubah menjadi kita ubah Pecahan menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran. kurang. Ya, nah misalnya kita punya soal 70%. Kita mau jadikan dia pecahan biasa. Nah, 70% itu artinya 70 per 100. 100. Ya, kemudian 70 per 100 itu kita bagi dengan 10. 10 per 10. Nah, atau untuk langkah cepatnya bisa seperti ini aja. 70, ini nolnya kita coret, yang di bawah juga 100, nolnya kita cok. Coret. Ya, jadi sisa 7 per, 10. ya, nih. Nah, seperti di soal yang kedua,
120% itu artinya 120 hmm, i- per 100 120 per. per 100. Nah, ini karena sama-sama ada nolnya, berarti kita tinggal coret aja ya. Mm-mm. Iya, yang ini kita Iya, coret, yang ini kita coret berarti sisa 12 per. per 10. Ya, ini bisa dipahami dulu? Bisa. Bisa ya. Nah, kalau bentuk yang kedelapan, bentuk desimal kita ubah menjadi bentuk per. Sen. Ya, misalnya kita punya 0,55 sama dengan titik-titik bentuk persen. Nah, yang 0,55 itu kita kalikan dengan 100 per. Sen. Ya. Nah, yang 0,55 itu sama dengan 55 per 100 bukan? Bukan. Iya, seperti yang Miss bilang tadi, kalau satu angka di belakang koma berarti dia 1/10. Nah, ini kan dua angka ya. Iya, Angka yang mana saja? angka 5. 5 dan 5. Nah, karena dia dua angka berarti dia 1/100. Terus. Ya, sehingga yang ini 55 per 100 kita kalikan dengan 100%. Nah, yang ini karena penyebutnya sama, kita bisa coret juga, sehingga tinggal 55 dan persennya. Nah, ini dia hasil akhirnya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak. Mau dijelaskan ulang? Enggak. Enggak, tapi paham ya? Ah, oke. Boleh dicatat, lanjut catat tadi. Oke. Miss sembari nunggu Abilanya nyatet ya, Ya, boleh mau Bunda. mau nanya sedikit aja. Ya. Ini nanti tuh ada kira-kira ada soal yang bisa dikerjain tiap hari gitu nggak sih, Miss? Ah, boleh Bunda. Kalau ini kan misalnya topik ini pecahan ya. Mm-mm. Nah, karena topik pecahan masih ada kira-kira sampai pertemuan minggu besok, jadi biasanya saya baru kasih tugas itu setelah materi pecahan selesai. Oh gitu. Oke oke Ya, oke. jadi Takut gimana? Enggak, takutnya tuh dia ngerti-ngerti aja tapi saya nggak yakin. Oh iya. Nah, ini karena ada Gitu. untuk materi besok, jadi kemungkinan minggu besok saya akan kasih tugasnya. Oh gitu. Oke Ya. oke. Oh iya, Kalau gimana? iya, Gini, kalau kalau apa namanya? Kan ini kan kita sistemnya online semua ya, Miss. iya Bunda. Nah, kalau ada nggak sih kira-kira ada bukunya atau gimana gitu ya yang bisa kita kerjain di sini gitu atau file mungkin ya Oh iya, atau boleh Bunda. Nanti gitu saya apa? buatkan. Untuk soal-soal ya Bunda maksudnya. Mm-mm. Oh iya, oke. Nanti saya coba buat ya Bunda, merangkum semuanya. Oh gitu. Kemudian gini Bunda, kan kita make tutoring ya untuk Abila. Mm-mm. Make tutoring ini boleh juga request materi dari orang tua, atau ada tugas Abila, atau soal-soal yang mau dikerjakan bersama boleh juga dikirimkan ya Bunda. Oh gitu. Oke, siap siap siap. Iya Iya, Bunda. iya Nah, udah boleh lanjut. oh iya Bunda, mau tanya satu Ya, lagi nih. heeh. Kalau menurut Bunda ada nggak materi yang disarankan untuk dibahas gitu Bunda? Sekarang itu kalau sekolah itu masih pembagian ya? Udah campuran. Atau pembagian campuran gimana? Bentar, coba lihat dulu. Karena dia tuh masih belum hafal perkalian ya. Jadi kalau pembagian itu jadinya agak-agak susah gitu ya. Ya, makanya tadi saya kasih contoh dengan metode bar itu Bunda, yang dibagi-bagi itu Oh, batangan. oh gitu. Sampai mana Ya. sekarang? Kalau Algonova ini emang nggak ada fisiknya gitu ya, Miss ya? Nah Bunda, So-
bentuk fisiknya tuh emang nggak ada ya? Ada materinya, tapi kalau untuk med tutoring ini kita sesuaikan dengan yang diagnostik siswa. Oh gitu. Ya, jadi Nah, materinya. Mm-mm. materinya itu nanti gimana? Materinya dibuatkan oleh tutor sesuai dia diagnostik itu. Yang pertama kan minggu kemarin jenis-jenis bilangan. Mm-mm. Kemudian ini pecahan. Nah, pertemuan berikutnya beda lagi, Bunda. Tapi PPT-nya ada. Cuman kalau misalnya mau di printkan untuk Abila nanti saya bisa kirimkan, Bunda. Oh gitu. Oke, siap. Kalau sekarang itu kalau di sekolah Hitung campuran. apa? Hitung campuran. Hitung campuran tuh gimana? Kayak gini. Oh, masih. Kayak tadi. Oh, Oh, pecahan campuran ya? enggak sih, masih bilangan apa, bukan pecahan. Masih belum pecahan sih ya, belum pecahan ya. Nggak tahu. Kamu di sekolah itu udah pecahan belum? Belum kan? Belum, Miss. Jadi kalau di Belum ya? sekolah itu masih belum pecahan, jadi masih kayak Oh. pembagian tambah kurang gitu dijadiin satu sih sekarang. Jadi Oh, campuran, campuran perhitungannya ya. Jadi kayak kali bagi tambah kurang itu semuanya oh jadi ya, satu gitu. Tapi kalau pecahan masih belum. masih Ya belum ya? mudah-mudahan bisa one step ahead gitu. Iya, oke siap ya. Ya udah, lanjut dulu aja, Miss. Iya, makasih ya Bunda. Oke, Abila. Tadi sampai yang mana ditulis? Yang 8. Ya, udah selesai? Sudah. Udah ya. Oke. Oke, satu lagi ya, Abila. Bentuknya, ya, bentuknya nomor 9. Hmm, bentuk persen menjadi pecahan dasar. Kemudian, bentar, bentar. Ini harusnya, ini hasilnya, hmm, ya, baik. Hmm,
Oke. Nah, yang nomor 9 ini, bentuk persen kita bawa jadi pecahan desimal. Maka cara penyelesaiannya itu seperti ini. 125% itu sama dengan 125 per per 100. Nanti hasilnya 1,25. Nah, pembagiannya seperti ini. Atau kita ulang deh ya. Ini. Baik. Nah, 125 kita bagi dengan 100. 125 itu kita bagi 100, dia cuma bisa satu kali. Nah, 1 kali 100 itu 100. Kemudian kita kurangi 125, kita kurang 100 hasilnya 25. Ini 5 dikurang 0, 5. 2 dikurang 0, 2. 1 dikurang 1, 0 ya? 1 dikurang 1, 0 ya? Iya, iya, Kemudian 25 kita bagi 100 kan nggak bisa ya? iya. Sehingga ini kita tambah 0, ini kasih koma. Nah, jadi 250 itu, wait ya. Iya. Oke. 250 itu kita bagi 100, dia bisa 2 kali. 2 kali 100, 200. Terus, Ya. Nah, kemudian 250 kita kurangi 200, sisa 50. Nah, 50 kan nggak bisa kita bagi dengan 100 ya. Sehingga kita tambah 0 lagi. 500 bagi 100 hasilnya 5. 5 kali 100, 500. 500 dikurang 500 hasilnya 0. Jadi jawabannya itu 1,25. 5. Oke, udah siap dicatat? Udah siap dicatat? Udah ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita ulang dulu tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Boleh ya? Iya. Abila, udah capek belum ya Hmm, belajarnya? Belum. Suara Abila nggak kedengaran. Belum Belum. ya? Oke, kita mau bahas dulu yang penjumlahan ini, bentar ya. Kok ada titik? Ya. Misalnya kita punya soal eh, 10 ditambah 12. Kalau kita jumlahkan, 0 tambah 2, 2. 2. 1 tambah 2, 2. 2. Yes. Kemudian kalau misalnya 53 ditambah 46. 3 kita jumlahkan dengan 6, hasilnya 9. 9. Oke. 5 kita tambah dengan 4, hasilnya 9. 9. Berarti 53 ditambah 46, hasilnya 99. 9. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya soal yang ratusan nih, 125 kita tambahkan dengan 110. 5 kita tambah 0 hasilnya
5, 5. 2 tambah satu 3, 2 tambah satu 3. Kemudian satu tambah satu 2. 2, Ya, 2. Hasilnya 200. 35. Yes, betul. Nah, sekarang kalau bentuk penjumlahan. Misalnya 45 kita kurangi dengan 23. Bagaimana caranya? Dikurang. 5 kita kurang 3 dulu ya. Ya, Ya, hasilnya 2. hasilnya 2. Nah, kemudian 4 kita kurang 2 hasilnya 2. 2. Oke, betul. Satu lagi. 150 kita kurangi 25. Caranya bagaimana? 5 kurangin Gimana 0, suara Abila kurang kedengaran sama Miss? Boleh didekatin lagi. 0 kurangin 5. Nah, 0 kurang 5, apakah bisa? Enggak. Nggak bisa ya? Bisa. Nah, jadi caranya seperti ini. Karena 0 kurang 5 nggak bisa, yang di 5 ini kita pinjam 1. Nah, karena kita pinjam 1, Jadi 4. ya sisa 4, ini jadi 10. ya, berarti sekarang 10 dikurang 5 ya? Iya. Ya, 10 dikurang 5 hasilnya. 5. Yes, sekarang 4 dikurang 2. 2. Yes, berarti 1 turun ya. Iya. Nah, sekarang kalau perkalian. Perkalian misalnya 3 kali 2. Hasilnya berapa, Abila? 6. 6. Kalau 4 kali 5. 4. 20. Berapa? 20. 20, betul ya. Eh, kalau 9 kali 2. 9 kali 2. 18. 9 kali 2 artinya 18. berapa? 18. Yes, betul. Nah, oke. Sekarang kalau pembagian. Kalau pembagian. Misalnya 10 kita bagi 2. Hasilnya Hmm, Kok bisa? Oh, bisa. belum bisa ya? 2 kali berapa hasilnya 10? Gimana? Gak ada. Miss bantu ya, Miss bantu ya. Kalau misalnya kita punya 10, ini 10 ya. 10 kita bagi 2. Berarti 10 kita bagi ada 2, 5. ada 2 kok. Ada 2 kotak Kotak ya. ini. Hasilnya dapat belum? Udah. Udah. Berapa hasilnya? 5. Yes, betul sekali. Oke, mantap ya. Good job ya, Bila. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita lanjut belajar di hari Sabtu ya. Ya, kalau misalnya nanti Abila nggak bisa di hari Sabtu, kita belajar di hari Minggunya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu?
Enggak. Enggak, berarti kita bisa akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih ya Abila udah belajar hari ini dan sampai jumpa. Dadah. Bye-bye. Ya, makasih Ini ya mau Bunda. nanya, Gimana? ini di Sabtu lagi ya? Iya Bunda. Minggu. Oke. Sabtu Minggu ya. Oke. Oke, kalau hari Sabtu biasanya Abila sibuk dengan Dadah. kegiatan sekolah ya? Oh iya, sebenarnya besok tuh hari Sabtu besok tuh ada ini sih ambil rapot aja sih, Miss. Berarti kita Kalau di hari agak siang gimana ya? gimana? Kalau agak siang gimana ya? Sabtunya di jam 1 saya bisa Bunda. Oh ya, boleh deh. Ah, Sabtu jam 1 tapi jam hari Minggunya tetap jam tetap 10 jam ya. 10 pagi ya. Oke. Oke, 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 makasih Miss. Bunda. Makasih. Iya Sama-sama. Bunda. Baik Abila. Dadah. Bye. Dadah. Ya, bye.